Pertolongan Allah itu selalu datang ketika pada saat kita tidak lagi memiliki daya dan upaya kecuali adalah Allah. Kalau kita hari ini belum mendapatkan pertolongan atas masalah yang kita hadapi, atas problematika yang kita jumpai, bukan karena Allah tidak memberikan pertolongan, tapi memang kita masih diberikan kekuatan untuk memikul masalah yang Allah berikan dan ujian yang Allah timpakan kepada kita. Mari kita perhatikan dalam panggung sejarahnya para nabi. Kapan Allah memberikan pertolongan kepada para nabi? Ketika para nabi tidak lagi punya daya dan upaya pada saat itu kecuali hanya kepada Allah. Pada saat itu Allah hadir. Allah hadir itu ketika manusia sudah tidak lagi punya kekuatan. Kapan Allah menolong Nabi Ibrahim? Allah menolong Nabi Ibrahim itu ketika Nabi Ibrahim sudah di atas tumpukan kayu. Allah tidak membocorkan apa yang Allah lakukan kepada Nabi Ibrahim dengan berkata, Ibrahim, tenang aja ya, nanti kalau kamu dibakar aku akan jadikan apinya menjadi dingin. Allah tidak membocorkan itu. Allah melihat Nabi Ibrahim dulu. Ketika Nabi Ibrahim kemudian sudah di atas kayu, ketika akan dibakar, ketika asapnya sudah membumbung tinggi, baru Allah menjadikan api ketika menjilat kulitnya Nabi Ibrahim. Disitulah dijadikan baru menjadi dingin. Dan itu terpancar dari doanya Nabi Ibrahim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya Allah, hanya kepadamu kami bersandar dan hanya kepadamu kami langsung bergantung. Allah hadir ketika Nabi Ibrahim tidak lagi punya daya dan upaya kecuali Allah. Kapan Allah menolong Nabi Musa? Ketika di depannya lautan, di belakangnya adalah pasukan Firaun. Tidak ada lagi daya dan upaya. Ketika Nabi Musa berdoa kepada Allah, Rabbina jinni minal qaumidh dhalimin, ya Allah, tolonglah kami dari orang yang zalim ini ya Allah. Allah bukakan lautan menjadi daratan. Dan Allah jadikan daratan yang dilewati oleh Firaun itu dikulung kembali dengan air dan menebar. Kapan Allah menolong Nabi Bunda Maryam? Allah menolong Nabi Bunda Maryam. Allah menolong Bunda Maryam itu kapan? Allah menolong Bunda Maryam ketika Bunda Maryam itu sudah bersandar ke pohon kurma dan saking beratnya ujian, maka Bunda Maryam itu berkata, Ibu Maryam itu berkata, fa'aja'ahal makhadu ila jadin nakhlati qalat ya laitani mitu qabla hada wa kuntu nasiyan mansiya. Ya Allah, dia bersandar ke pohon kurma dan berkata, lebih baik saya mati dan dilupakan orang. Pada saat tidak ada lagi sandaran kecuali kepada Allah. Pada saat itulah Allah mengirimkan pertolongan kepada Ibu Maryam. Sabar di ruang tunggu kehidupan. Karena sesungguhnya takdirnya Allah itu tidak pernah salah memberikan pertolongan kepada setiap manusia. Ya, kita tidak ngerti kapan pertolongan Allah datang. Tapi kita yakin pertolongan ini, tapi kita yakin ujian ini tidak mungkin selama-lamanya. Tidak ada wabah yang selama-lamanya, kecuali wabah yang direkayasa dan konspirasi. Imam Ibnu Hajar itu berkata, tidak ada wabah yang selama-lamanya. Bukankah malam kalau sudah terlalu terik, berarti kemudian sebentar lagi akan datang. Kalau malam sudah terlalu gelap, berarti fajar yang syahdu akan datang. Bukankah ketika matahari sudah terlalu terik, berarti sore hari yang syahdu juga kemudian akan menjelang? Bukankah orang kalau sudah mencapai puncaknya tidak ada jalan kecuali turun? Bukankah wabah kalau sudah mencapai puncaknya berarti tidak ada jalan kecuali turun? Kan kita harus yakin pertolongan Allah itu pasti datang. Cuma pertolongan Allah itu datang ketika pada puncak-puncaknya kita tidak lagi punya kekuatan kecuali kepada Allah. Kapan Allah memberikan pertolongan kepada para nabi dan para rasul? Ketika mereka pada puncak-puncaknya pengharapan mereka kepada Allah. Perbanyaklah kita untuk mengetuk pintu langit. Bagaimanapun doa itu adalah magic words yang akan memberikan kepada kita banyak kebaikan dan keberkahan. Saya teringat kepada kisah nyata yang pernah disampaikan oleh Rasulullah. Ada seorang sahabat disengat kalajengking di waktu sore. Hadis ini ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Sore hari. Lalu kemudian pagi harinya dia menemui Rasulullah dan berkata, la daghatni al-aqrab ya Rasulullah. Saya digigit kalajengking ya Rasulullah. Nabi kemudian berucap kepada sahabat ini, kalaulah kamu mengucapkan a'udzu bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq, aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari keburukan makhluk yang diciptakan, maka kalajengking itu tidak akan tega untuk menggigit. Sahabat itu, iya saya tidak mengucapkan zikir itu ya Rasulullah. Maka itulah yang menjadikan kalajengking itu menggigit. Hadis yang sahih. Apa yang kita ambil insight dari hadis ini? Disinilah waktunya kita untuk terus berbekal dengan ilmunya Allah, doanya Allah, zikirnya kita kepada Allah. Bagi orang yang tidak beriman kepada Allah,
Bagi mereka yang tidak beriman kepada Allah, tidak ada hubungannya doa dan pandemi. Tapi bagi mereka yang tahu iman mereka kepada Allah, ngerti doa dan zikir itu merupakan senjata. Doa dan takdir itu saling kemudian berbalap-balapan menuju kepada kehidupan manusia. Mereka berlomba-lomba untuk saling mendahului antara doa dengan takdir. Manfaatkan kita untuk terus berdoa setiap waktunya. Jangan lelah, jangan letih, jangan bosan. Karena sifat orang yang beriman adalah tidak pernah letih untuk berdoa. Nabi pernah sering sekali berdoa dari habis asar sampai maghrib. Karena sesungguhnya doa merupakan cermin dari ibadah dan hati kita kepada Allah. Kemudian yang berikutnya, kalau ada di antara antum semuanya yang sedang diuji oleh Allah, pintu rezekinya ditutup oleh Allah, sabar. Saya tidak ngerti mau ngomong apa lagi kecuali adalah kesabaran. Tapi saya ingat, kalau ada satu rezeki yang lama, yang mau habis, berarti rezeki yang baru akan sebentar lagi datang. Bukankah saya ini pernah kagum kepada seorang keluarga ustadz, ketika ustadznya sedang di ruang tamu, tiba-tiba umiknya di belakang berkata, gula kita mau habis, Bi. Gula kita mau habis. Kemudian beras kita mau habis. Lalu dengan tenangnya sang ustadz itu menjawab umiknya, istrinya di belakang itu di dapur, gak apa-apa Mi, kalau rezeki yang lama sudah mau habis, berarti rezeki yang baru akan datang. Gak akan luput itu. Karena sesungguhnya pengaturan Allah dan takarannya Allah merupakan takaran yang tidak pernah salah. Takaran Allah itu tidak pernah khilaf. Takaran Allah tidak pernah terlewatkan. Janganlah lambatnya satu rezeki yang Allah sudah tetapkan untuk kita menjadikan kita memotongnya dengan cara yang haram. Pasti akan datang. Walaupun terkadang Allah jadikan mungkin saat-saat menunggunya itu lama. Kenapa Allah menunggu itu? Kadang-kadang Allah jadikan lama bagi 2-3 keluarga yang ada di sekitar kita. Kadang-kadang Allah jadikan lama rezeki datang kepada satu keluarga ketika perutnya dalam kondisi kosong dan lambungnya terasa perih, doanya menjadi mustajab di sisi Allah. Bukankah doanya orang-orang fakir miskin itu mustajab di sisi Allah? Bahkan Rasulullah itu mengatakan kemenangan umat ini tergantung dengan doanya orang-orang fakir miskin. Makanya kalaupun ada di antara kita yang sedang diuji oleh Allah, ya kita harus yakin rezeki itu pasti datang. Janganlah sampai lambatnya satu rezeki itu memotongnya dengan cara kita mengambilnya dengan cara yang haram. Pernah ada satu kisah nyata, semoga kisah ini bisa memberikan insight untuk kita. Ada Malik bin Dinar lagi makan daging. Tiba-tiba ada kucing itu dikasih daging. Daging itu dikasihkan kepada kucing. Kucing itu langsung membawa keluar dari rumahnya Malik bin Dinar. Maka Malik bin Dinar ngikutin kucing itu dan penasaran, ini kemana dagingnya dibawa. Ternyata dagingnya diletakkan pada satu lubang. Dan Malik bin Dinar itu berprasangka, ini lubang apa? Ini jangan-jangan lubang ular. Betul ternyata. Setelah itu keluarlah ular dalam kondisi kulitnya sudah menunjukkan umurnya yang tua dan dalam kondisi matanya ini bermasalah, matanya buta. Lalu ular itu menangkap daging yang dibawa kucing, lalu masuk lagi ke dalam lubang. Malik bin Dinar ketika melihat kejadian itu, kemudian dia itu gemetar dan berkata, kalaulah rezekinya ular di dalam lubang, Allah datangkan rezekinya ular itu melalui kucing yang notabene tidak pernah akrab dengan ular. Loh, bagaimana dengan orang yang hidup? Tidak ada orang yang mati kelaparan kecuali karena kezaliman yang dia dapatkan. Makanya inilah yang menjadikan, mungkin saya berkata, memberikan sabar. Semoga orang-orang beriman selalu empatinya tumbuh untuk membantu. Dan ini kemudian kita kemudian lakukan. Kemudian yang berikutnya, ya musibah yang kita hadapi. Setidaknya kemudian kita harus paham dengan apa yang disampaikan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab tidak pernah sedih dengan musibah. Karena 3 hal. 1, musibah itu tidak menimpa kepada agamaku. Musibah kita, lapar, efek domino dari pandemi ini setidaknya bukan pada agama kita. Ada orang yang kena musibah pada agama sampai dia menjual kebenaran hanya untuk mendapatkan sekeping dari dunia. Bukankah itu musibah agama? Yang kedua, kenapa musibah tidak pernah menjadikan Umar bin Khattab sedih? Karena dia tahu di balik setiap musibah yang berat yang dia rasakan, ada orang yang lebih berat daripada musibah dia. Saya contohnya kadang masih sedih itu, teringat dengan kakak saya. Tapi kadang-kadang saya mikir, ya Allah, saya hanya baru kehilangan kakak. Ada yang kehilangan kedua orang tuanya dalam waktu yang tidak terlalu lama. Maka setidaknya ada orang yang lebih berat musibahnya daripada diriku. Yang ketiga,
bahwasanya musibah yang kita dapatkan itu, kata Umar bin Khattab, bisa membuat kita introspeksi. Yang kita lakukan untuk menjadikan prosedur kita menghadapi ujian itu diridhai oleh Allah. Bagaimanapun rasa khawatir dan takut yang kita rasakan ini, kalau kita yakin ini merupakan bagian dari takdirnya Allah, maka seringlah berdoa, ya Allah, jadikanlah ketakutanku, rasa khawatirku, tapi aku ridho terhadap pandemi ini, ya Allah, menjadi sebab Engkau menenangkan diriku ketika nanti pada kehidupan kampung akhirat. Para sahabat dulu, kalau mereka sedang berjihad, mereka punya rasa takut, iya, wajar. Mereka punya rasa khawatir, iya. Tapi mereka berdoa, ya Allah, jadikanlah ketakutan kami ketika menghadapi musuh-musuhmu di dalam perjuangan ini menjadi sebuah ketenangan bagi kami nanti di akhirat. Karena tidak mungkin dua kali takut. Sebagaimana tidak mungkin dua kali aman. Orang yang takut di dunia, maka dijadikan oleh Allah tenang di akhirat. Orang yang tidak pernah takut kepada Allah di dunia, maka dia akan ketakutan di akhirat. Makanya ketika kita menghadapi wabah ini, karena kita tahu ini merupakan bagian dari takdirnya Allah, sebelum kita keluar, sebelum kemudian kita harus melaksanakan tugas kita, misalkan harus melaksanakan aktivitas kita, terutama para dokter, para tenaga kesehatan, kadang-kadang rasa khawatir karena berada di front terdepan menghadapi orang yang terkena COVID, katakanlah, ya Allah, jadikanlah rasa takutku dan khawatirku menjadi sebab keamanan dan ketenangan diriku nanti ketika melewati sirat. Aku tahu ini rasa khawatirku ada, ya Allah, tapi aku tahu ini pandemi merupakan turun dari sisimu, ya Allah. Untuk menjadikan kita mengingat tentang mencekamnya kamu akhirat dan takutnya kita di dunia. Semoga mengurangi ketakutan nanti ketika kita mendapati peristiwa yang mencekam di akhirat. Semoga rasa khawatir ketika kita berjumpa dengan orang, mungkin harus berhadapan dengan orang, harus nyari kerja, harus bersinggungan dengan banyak orang yang tidak bisa kita nafikan. Ya Allah, jadikanlah rasa khawatirku mengurangi rasa kecemasanku dan ketakutanku nanti di akhirat. Ketika pintu rezeki tertutup satu persatu, bertawakallah kita kepada Allah. Mari kita melihat bagaimana contoh indahnya tawakal dalam kisahnya ibunya Musa. Marilah kita terus berbagi sesuai dengan kemampuan kita. Doa mereka yang fakir sangat cepat menurunkan pertolongan Allah dalam kehidupan kita. Semoga Allah senantiasa memberikan pertolongan kepada kita. Doakan kami dan keluarga, doakan saya dan istri saya, ibu dan anak-anak. Semoga kami berada di dalam keikhlasan dan keberkahan sebagaimana doa kami untuk semua yang hadir pada kesempatan hari ini. Semoga kita dikuatkan oleh Allah. Kalaupun ada di antara kita yang diwafatkan keluarganya oleh Allah, sabar. Mungkin orang yang kita cintai, doanya tulus kepada Allah, meminta husnul khatimah, sampai Allah kabulkan permintaan beliau untuk husnul khatimah ketika wafat di tengah pandemi ini. Kalau ada yang masih sakit gitu, semoga paham bahwasanya ini merupakan bagian dari alul musibah yang kau akan tersenyum lebar dalam kehidupan di akhirat. Kalau ada di antara kita sedang diuji dengan harta, menipisnya rezeki, menipisnya tabungan, semoga Allah mampukan kami untuk bisa membantu sesuai dengan kemampuan yang bisa kami berikan, ya Allah. Semoga Allah kuatkan kita, Allah tolong kita. Kita khawatirkan bukanlah ujian, yang kita khawatirkan bukanlah musibah, tapi yang justru kita khawatirkan adalah tidak ada pertolongan Allah di balik setiap musibah yang kita hadapi. Semoga Allah kuatkan kita dalam keberkahan. Semoga Allah jadikan hati kita saling bersaudara, kita mampu, kita bisa. Karena sesungguhnya tidak ada wabah yang sejatinya selama-lamanya pada kehidupan kita. Wassalamualaikum.